uh, kemarin saya mengutip kata-katanya Bapak Pendeta Esra Soro yang mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang ngakunya percaya tapi uh, dia tidak mengerti, dan saya menyetujui hal itu. Kenapa saya bilang begitu? Memang faktanya seperti itu. Ada sebagian orang-orang Kristen dia yang ngakunya percaya tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia percaya. Dan Bapak Pendeta Esra Soro sendiri mengatakan bahwa memberikan contoh juga. Contoh misalnya dalam hal Allah Tritunggal. Ketika kalau ditanya sama orang, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah? Ya kan? Ketika dia menjawab, dia mengatakan, iya saya percaya. Tetapi kalau ditanya lagi, kira-kira apa yang membuat Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah? Nah, di situ dia sudah tidak bisa menjawab lagi. Kemudian mengenai Allah Tritunggal, karena ada yang beranggapan bahwa Allah orang Kristen itu kan ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya kan? Itu anggapannya mereka. Ketika ditanya sama orang Kristen tersebut, mengapa Allah kalian ada 3? Dalam arti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia sendiri dia sendiri sudah tidak bisa menjawab lagi kenapa Allah kalian ada 3, ya kan? Dan saya menyokong, maksudnya saya mendukung apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Esra Soro itu adalah benar juga, karena ada sebagian orang-orang Kristen yang kategori yang notabene-nya seperti itu. Mereka hanya ngaku-ngaku percaya tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang mereka percayai. Nah, kemudian ada teman saya, dia dari Katolik. Dia bertanya kepada saya, kalau memang dia bertanya kepada saya, apakah Allah Putra atau Allah Anak atau Yesus adalah satu esensi dengan Allah Bapa. Jadi saya menjawab, saya memberikan data Alkitab yang mengatakan bahwa dalam Yohanes 10 ayat 30, di situ kan klaim Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Dan di situ orang-orang Yahudi tahu apa yang dikatakan oleh Yesus satu dalam arti apa, sehingga mereka berkata bahwa engkau hanya manusia biasa tetapi menyamai dirimu dengan Allah, ya kan? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Aku dan Bapa adalah satu. Kita harus melihat dari konteks dan penulisannya, kira-kira kata satu di situ kira-kira menggunakan kata apa. Oke, saya akan mencoba untuk memberikan jawaban. Maksudnya saya memberitahu kepada dia. Saya bilang begini, kata satu, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam konteks Yohanes 10 ayat 30. Kalau dalam bahasa Yunani, kata satu itu ada 2 makna. Satu mutlak dan satu jamak. Satu mutlak itu dia menggunakan kata monos, sedangkan satu jamak itu dia menggunakan kata hen. Sedangkan dalam Yohanes 10 ayat 30, satu di situ menggunakan kata hen. Kata hen itu selalu menunjukkan hakikatnya. Kata hen tidak pernah dipakai untuk menunjukkan objek, selalu hakikat. Dan di situ jamak. Saya sudah memberikan data-data ayat Alkitab, dan saya juga bilang, saya bilang kepada dia, saya bilang kalau dilihat dari konteks jauhnya di dalam Matius 28 ayat 19, di situ juga ada kata baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan? Terus saya memberikan lagi data-data Alkitab dalam arti konteks jauh, bukan konteks dekat yang seputaran Yohanes 10 ayat 30, konteks jauh. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, di situ ada kata kita, ya kan? Baiklah kita, ya kan? Lalu dia bertanya lagi kepada saya. Jadi saya bilang, ya, Yesus adalah satu esensi, sehakikat dengan Allah, ya kan? Terus sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain. Oke, sekarang dia pindah topik, dia bertanya lagi kepada saya. Dia bilang begini, kalau memang Yesus atau Allah Putra adalah Tuhan, kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan?
ya kan? Oke, sekarang begini. Di dalam ayat Alkitab itu kan ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus adalah manusia, ya kan? Dan ada juga ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, ya kan? Kita tidak bisa menafsirkan ayat Alkitab yang menunjukkan kemanusiaan Yesus lalu kita mengatakan bahwa dia bukan Allah. Begitupun sebaliknya, kita tidak bisa menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah lalu kita mengatakan bahwa dia bukan manusia sungguh-sungguh atau manusia sejati. Tidak bisa. Jadi kenapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa, padahal kan dia sendiri adalah Allah? Dia mungkin lupa, Yesus ini kan hakikatnya manusia juga. Dia bukan hanya Allah saja, ya kan? Ya, kalau misalnya lu lihat bahwa Yesus dia berdoa kepada Tuhan, artinya di situ kealahannya dia tidak muncul. Artinya di situ kemanusiaannya yang muncul. Contoh misalnya, Yesus dia tidak tahu hari kedatangannya nanti kira-kira kapan, ya kan? Malaikat juga tidak tahu kapan, hanya Bapa saja yang tahu, ya kan? Dalam konteks-konteks seperti itu, ayat-ayat seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena di situ adalah kemanusiaannya yang terlihat, ya kan? Atau misalnya Yesus makan, atau misalnya Yesus menangis pada waktu Lazarus meninggal kan? Jadi kita tidak bisa menafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti tafsir model seperti itu. Kenapa? Kalau kita tafsir seperti itu, maka semua ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa dia Allah, maka semuanya akan bertentangan, dan itu salah. Semua orang bisa tafsir Alkitab, tetapi ada patronnya, ada prinsip-prinsipnya. Jadi saya kan sudah memberikan data-data ayat Alkitab kan. Nah, kalau sekarang begini, logikanya begini. Kan seperti pemahaman Wanes kan yang mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus. Jadi itu satu pribadi. Kalau misalnya satu pribadi, berarti saya menyimpulkan bahwa satu di situ dalam arti satu mutlak, bukan satu jamak. Monoteisme, dan itu sama dengan tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Islam, ya kan? Dan kita juga tidak mempercayai triteisme atau tiga Allah. Contoh misalnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu kan bukan tiga Allah, tapi yang dikatakan tiga di situ adalah pribadinya, jamak di situ kan. Yang sehakikatnya adalah Allahnya, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, itu sehakikat. Dia tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, sehakikat. Tapi bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa bukan Yesus, Anak bukan Yesus, Roh Kudus bukan Bapa, lalu Bapa bukan Yesus. Jadi itu kita bisa membedakan. Nah, kalau seperti anggapan orang-orang Wanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, jadi semuanya satu pribadi kan. Nah, justru yang tidak masuk akal adalah kalau memang Yesus adalah Bapa, ya kan? Ini secara akal sehat. Kalau memang Yesus adalah Bapa dan semua itu adalah satu pribadi, bagaimana Yesus bisa berdoa kepada Yesus sendiri? Ketika Yesus menyerahkan nyawanya pada saat dia di kayu salib, dia mengatakan bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya kan? Kalau memang Bapa adalah Yesus, masa Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada Yesus? Itu kan tidak masuk akal, ya kan? Kalau memang Yesus, Bapa adalah Yesus, pada saat Yesus dibaptis, ada suara dari atas berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masa Yesus berbicara dengan Yesus sendiri? Itu kan tidak masuk akal, ya kan? Kenapa kita harus memerlukan logika kita, ya kan? Untuk mengerti firman Tuhan, kita juga memerlukan logika, pengertian. Kalau kita tidak ada pengertian, maka percuma. Tidak ada jauh bedanya dengan orang-orang yang ateis misalnya lah, ya kan? Atau misalnya begini, katakanlah
kita percaya Tuhan, ya kan? Kita percaya Allah. Semua agama punya Allah. Tapi lalu Allah yang mana, ya kan? Ya, otomatis kan kita perlu tahu Allah yang kita sembah. Nah, masa kita hanya menyembah begitu saja lalu kita sendiri tidak mengerti, kita sendiri tidak mengenal Allah yang mana yang kita sembah, ya kan? Itu kan tidak masuk akal. Jadi logika tuh perlulah. Kenapa kita harus perlu? Ya supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak ada pengertian, ya makanya sama tong kosong nyaring bunyinya. Terus setelah membahas yang tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus, dia langsung dia berkata bahwa entah bagaimana, tapi langsung pindah topik ke Maria. Dia mengatakan bahwa kita nih Kristen Protestan dengan Katolik itu berbeda. Pemahaman kamu dengan saya beda. Dia mengklaim seperti itu. Lalu saya bantah dia. Saya bilang, memangnya siapa yang mengklaim bahwa Protestan dengan Katolik sama? Saya kan tidak mengatakan seperti itu. Ya kan? Dalam hal kesamaan, mungkin Allah Tritunggal dalam pemahaman itu mungkin kita sama. Tetapi di luar dari pemahaman Allah Tritunggal, pemahaman kita berbeda dan iman kita sangat beda jauh. Kemudian dia mengatakan bahwa itulah mengapa orang Protestan terpecah dari orang Katolik, karena orang Protestan tidak mengakui Maria sebagai orang yang suci. Kalau tidak salah dia mengatakan seperti itu. Lah, apakah benar orang Kristen terpecah dari Katolik karena tidak mengakui, atau mungkin saja karena tidak menghormati Maria? Hello, siapa bilang? Saya terkhususnya pribadi saya menghormati Maria, tetapi dalam hal untuk pemujaan, puji-puji, menyembah, saya tidak mungkin mau menyembah atau berdoa kepada dia. Kenapa? Dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa, sekalipun dia yang melahirkan Yesus. Tetapi ingat, dia dipilih oleh Yesus itu bukan karena dia suci. Itu semata-mata karena anugerah, ya kan? Dan dia mengatakan juga bahwa Yesus dia mengatakan bahwa itulah kenapa Maria diangkat ke surga setelah mati. Maksudnya Maria mati diangkat ke surga, alasannya karena dia yang melahirkan Yesus. Lalu saya bilang begini, bagaimana bisa? Siapa yang mengajarkan hal-hal seperti itu? Dia diangkat ke surga karena melahirkan Yesus, sedangkan tidak pernah ada fakta data Alkitab yang mengajarkan seperti itu. Hello, tidak ada. Bukalah otak Anda, cobalah berpikir secara logis. Jangan hanya ikut-ikut hao-hao seperti burung beo. Atau misalnya begini, orang ajar begini begitu, lalu Anda langsung hanya telan-telan bulat tanpa Anda mengkritisi, tanpa Anda berpikir secara logis. Anda hanya hao-hao seperti kau lihat burung beo seperti apa. Jangan suka ikut-ikut arus, maksudnya telan-telan bulat seperti burung beo, ya kan? Perlu mengkritisi atau berpikirlah secara logis, ya kan? Ada akal kamu, berpikirlah secara logis, ya kan? Terus dan saya meminta ayat-ayat pendukung data-data Alkitab yang mengatakan bahwa itulah sebabnya Maria diangkat ke surga karena melahirkan Yesus. Ini kan konyol, pemikiran yang konyol. Kok bisa ada orang yang berpikir seperti itu? Iya. Dan sampai sekarang dia tidak membalas lagi pertanyaan saya, karena kan saya ngotot bersikeras kepada dia untuk supaya kalau bisa berikan data-data Alkitab agar apa yang dia bicarakan itu kan sesuai atau tidak, benar atau tidak, sesat atau tidak, ya kan? Ya perlulah bukti. Kalau tidak ada bukti, siapa yang mau percaya, ya kan? Dan begini lagi statementnya dia mengatakan bahwa tidak perlulah belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, karena kita juga bisa memahaminya dari bahasa Indonesia. Hello, begini, saya mau kasih tahu Anda kenapa kita perlu belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Ingat, Alkitab itu kan bukan ditulis pakai bahasa Indonesia. Alkitab juga tidak diberikan untuk orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena Yesus ini kan bukan orang Indonesia. Yesus juga kecuali mungkin Yesus
datang untuk orang Indonesia atau Yesus nih dia orang Indonesia, ya it's okay lah, kita tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Tapi Alkitab ini kan ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Jadi perlulah kita belajar bahasa Ibrani, Aram, Yunani. Kenapa? Banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satu contoh, misalnya kita juga bisa mendapatkan arti kata, arti makna yang ada dalam autografnya, ya kan, naskah aslinya. Karena kita sendiri tahu manuskrip itu bisa salah, apalagi terjemahan-terjemahan yang sekarang, terjemahan LAI itu banyak kesalahannya. Nah sekarang begini, kalau misalnya lu tidak tahu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, sedangkan terjemahan LAI itu kan banyak dia punya salah, sudah salah terjemahan, pasti kamu juga bisa salah tafsir, ya kan? Padahal dalam autografnya itu tidak ditulis seperti itu, ya kan? Terus kalau misalnya lu tidak belajar bahasa Ibrani Yunani, bagaimana lu bisa mengetahui arti makna yang sesungguhnya dalam autografnya? Ya, itu pun sebenarnya tidak bisa menjadi tolak ukur. Karena kenapa? Karena lu bisa belajar, tidak selamanya lu harus bisa bahasa Yunani Ibrani. Setidaknya lu bisa bahasa Inggris lah. Kenapa harus bahasa Inggris? Supaya lu bisa mengcompare, membandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain. Misalnya lu pakai AYT atau pokoknya terjemahan-terjemahan apa, lu bisa mengcompare, membandingkan kata-kata apa yang dipakai dalam terjemahan-terjemahan itu. Lalu lu bisa menyimpulkan, oh berarti di sini dia pakai terjemahan ini. Yang paling banyak dipakai dalam terjemahan ini adalah kata ini. Nah, berarti lu bisa menyimpulkan, oh berarti dalam autografnya, naskah aslinya berarti menggunakan kata ini, ya kan? Tetapi perlu juga diketahui dalam bahasa Indonesia ada satu kata yang menghasilkan banyak arti. Contoh, misalnya bisa, ya kan? Bisa ada banyak arti dalam bahasa Indonesia. Bisa juga racun ular, ya kan? Bisa berarti bisa juga dapat atau mampu, ya kan? Dan masih banyak contoh-contoh lain. Atau misalnya binasa, ya kan? Atau mati. Mati ini kan bisa binasa, ya kan? Terus apalagi? Misalnya lampu padam, ya kan? Terus apalagi? Masih banyak arti-arti lain dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa tahu kata apa yang dipakai dalam naskah aslinya? Tergantung dari konteksnya. Kita lihat dari konteksnya. Jadi semua menentukan itu dari konteks. Kita tidak bisa mengartikan kata yang keluar dari konteks. Kita harus melihat dari konteksnya. Terus dalam bahasa Ibrani Yunani juga, contoh misalnya kata satu. Dalam bahasa Yunani, satu itu kan ada dua makna. Satu tunggal dengan satu mutlak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, satu itu tidak ada istilah jamak-jamak, ya kan? Pasti mutlak satu. Nah, dan permasalahannya begini, apakah yang dipakai adalah gramatikalnya atau tata bahasanya orang Indonesia atau konteks orang-orang Yahudi? Tata bahasa atau konteks bahasanya orang Yahudi, itu yang menjadi permasalahan. Otomatis kita harus memakai konteks bahasa orang Yahudi. Kita tidak bisa memakai konteks bahasa orang Indonesia. Kenapa? Karena Alkitab ini kan ditulis pakai bahasa Ibrani, Aram, Yunani. Terus Yesus dia bukan orang Indonesia. Jadi kotong harus sesuaikan semua, baik latar belakang sejarah, budaya, ekonomi, semua, politik, itu semua kita harus sesuaikan dengan konteks orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Kenapa? Kalau kita pakai konteks budaya Indonesia dan itu jauh berbeda dengan budaya-budaya orang Yahudi, otomatis itu akan kontras dengan ayat-ayat Alkitab semua. Jadi tidak bisa menggunakan konteks orang Indonesia. Dalam hal semua itu harus menggunakan konteks orang Yahudi. Dan sekarang begini, walaupun misalnya Anda tidak bisa memberikan data-data Alkitab, sekarang kita kembali ke topik
yang Anda mengatakan bahwa Maria terangkat ke surga karena dia yang melahirkan Yesus. Sekarang kita coba berpikir secara logis, ya kan? Kira-kira kalau tidak ada data Alkitab yang mengatakan seperti itu, apakah Anda percaya? Ya. Apakah Anda percaya? Ya, silakan menjawab. Bagaimana Anda mempercayai sesuatu hal yang tidak ada data-data Alkitab? Karena kenapa saya berpegang kepada Alkitab? Saya tidak mau campur-campur dengan tradisi, apalagi tradisi-tradisi yang kontras dengan ajaran firman Tuhan. Saya percaya sepenuhnya, saya berpegang teguh sepenuhnya kepada Alkitab. Kalau Alkitab tidak berkata seperti itu, saya tidak percaya dan saya tolak. Dan saya mengatakan itu sesat. Kenapa? Karena Alkitab yang kita pakai sekarang itu adalah hal-hal yang kita harus pelajari. Di luar dari apa yang tidak ada di Alkitab, itu adalah rahasia Tuhan. Kita tidak perlu mencari tahu tentang itu. Itu bukan bagian urusannya kita, itu bagian urusannya Tuhan. Apa yang telah Dia nyatakan untuk kita, itu yang harus kita pelajari. Dan begini, kalau memang Anda mengatakan seperti itu, bahwa Maria mati lalu diangkat ke surga karena dia yang melahirkan Yesus, itu tidak ada fakta data Alkitab seperti itu. Percayalah Alkitab. Kau mau baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kau tidak akan temukan ayat-ayat yang berkata seperti itu. Tidak ada. Yang naik ke surga, yang terangkat ke surga, itu hanya Yesus. Itu fakta data Alkitab banyak. Lu bisa baca sendiri dan temukan sendiri. Saya tidak mau mengarang bebas karena ini berbicara tentang firman Tuhan. Karena kalau saya berbicara mengarang bebas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan hal-hal seperti itu. Saya berbicara tidak ada data-data saja, saya takut. Apalagi saya berbicara ada data-data tapi saya menyesatkan orang, itu lebih bahaya. Iya kan? Kalau keliru itu masuk akal, tapi kalau lu menyesatkan orang, ya kan, itu kan fatal namanya. Sedangkan Alkitab tidak berbicara seperti itu. Keliru bisa lah. Kenapa? Karena kita punya dosa. Dalam hal iluminasi, penerangan, itu kita masih bisa keliru. Tapi dalam hal ineransi, wahyu, terus apalagi ilham, itu semua khusus dalam autografnya itu tidak, itu bebas ineransi. Iluminasi bisa salah. Kenapa? Karena kita punya dosa. Otomatis kita pasti akan bisa keliru dalam hal mengerti firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang seperti Anda sendiri yang mengklaim bahwa Maria suci. Cobalah kita berpikir atau kita anggap saja, kita beranggapan bahwa Maria itu memang suci atau Maria itu perawan abadi. Ini kita beranggapan karena memang tidak ada fakta-fakta Alkitab yang berkata seperti itu. Ini kita hanya beranggapan. Kalau memang coba kita berpikir secara logis, gunakan logika lu untuk berpikir secara logis. Begini, kita beranggapan bahwa Maria ini dia suci, perawan abadi sampai dia mati, ya kan? Nah, Maria ini kan dia manusia biasa, ya kan? Nah, apakah kalau memang Maria, kita beranggapan Maria ini dia perawan abadi sampai dia mati, apakah pantas kita berdoa kepada Maria? Contoh misalnya, ya Bunda Maria, berkatilah kami, lindungilah kami, ya kan? Itu masuk akal tidak? Dan berkat nih, perlindungan berkat itu kira-kira dari siapa? Dari Tuhan atau dari Maria? Nah, sekarang kita coba berpikir lagi secara logis. Maria ini kan sudah mati, ya kan? Coba pakailah otak Anda, akal sehat Anda. Maria ini kan sudah mati. Apakah dia masih tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang hidup yang ada di dunia atau di bumi ini? Apakah dia masih tahu? Kalau dia tahu, berarti dia maha tahu. Apalagi dia sudah mati, ya kan? Sedangkan manusia, dia bukan maha tahu, dia tidak maha tahu. Yang maha tahu itu adalah Tuhan. Manusia tidak maha tahu. Oke? Coba berpikir secara logis. Ya kan? Ini kita hanya beranggapan saja. Apakah karena dia tidak ada dosa, misalnya, dan
pantas kita berdoa kepada dia atau minta dia mendoakan kita, ya kan? Sedangkan dia bukan pengantara. Sekalipun dia yang melahirkan Yesus dan kita beranggapan saja bahwa dia tidak ada dosa, apakah dia pantas untuk doa kita tujukan kepada dia? Apakah pantas? Coba. Apakah dia Tuhan? Ya kan? Kalau kita berdoa kepada dia berarti itu namanya berhala. Ya kan? Dan kita tidak diperbolehkan untuk berdoa kepada kayu misalnya, batu misalnya, atau kepada orang-orang mati. Itu kan namanya berhala. Kita tuh diperbolehkan hanya berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Maria. Sekalipun kita beranggapan bahwa dia tidak ada dosa sampai dia mati, dia perawan. Jadi apakah karena dia perawan abadi, ya kan? Anggapanlah bahwa dia juga ini hanya beranggapan saja walaupun anggapannya kita ini tidak logis sebenarnya. Anggapan saja bahwa dia juga tidak ada dosa asal. Ini anggapan saja walaupun anggapannya kita ini tidak logis. Ini kita hanya beranggapan saja. Walaupun misalnya dia tidak ada dosa asal, tapi secara logika dia kan manusia biasa. Apakah pantas kita berdoa kepada dia? Dia kan bukan Tuhan. Ya kan? Coba gunakan akal sehat Anda untuk berpikir, ya kan? Oh Bunda Maria, berkatilah kami, lindungilah kami. Walaupun misalnya dia suci, tidak ada dosa asal, dosa perbuatan. Ini kita hanya beranggapan, walaupun anggapannya kita ini tidak masuk akal. Ini hanya beranggapan. Apakah pantas kita berdoa kepada dia atau minta dia mendoakan kita? Apalagi dia sudah mati. Coba kira-kira berpikir secara logis, ya kan? Ini kita berbicara di luar Alkitab. Kita hanya beranggapan. Ini kita hanya menggunakan akal logika kita. Kalau misalnya kita memakai data-data Alkitab kan anggapan kita semua itu salah. Ini maksudnya saya hanya memberikan kira-kira anggapannya kita tuh hanya seperti itu. Bukan berarti itu benar, bukan. Ini di luar Alkitab. Saya hanya mau mengatakan untuk coba kita berpikir secara logis. Dan saya sudah memberikan anggapan-anggapan seperti itu. Tinggal Anda yang sendiri yang menyimpulkan. Gunakan akal logika Anda untuk berpikir secara logis. Kira-kira masuk akal tidak? Seperti anggapan saya yang itu. Saya hanya memberikan contoh, ya kan? Terus masuk akal tidak? Orang yang hidup dia minta didoakan dari orang yang mati, atau masih berdoa kepada orang mati. Tidak ada gunanya. Ini anggap saja kita berbicara di luar Alkitab. Kita pakai akal logika kita. Sekarang begini, Anda berdoa untuk orang yang sudah mati, ya kan? Misalnya, ya Tuhan tolong tempatkan dia di sisimu, ya kan? Siapakah Anda? Ya kan? Kata kasarnya begitu. Anda siapa? Ya kan? Ya Tuhan tempatkan dia di sisimu, ya kan? Lu siapa sih? Itu kan terserah Tuhan. Ini kalau kita mau berbicara di luar Alkitab. Kalau fakta data Alkitab kan orang bisa masuk surga itu hanya karena iman, dan itu semua anugerah. Ini kita berbicara di luar Alkitab. Memangnya lu siapa mau atur-atur Tuhan, ya kan? Ya Tuhan tempatkanlah dia di sisimu. Saya kasih tahu lu mau berdoa sampai mulut busa, lu tidak bisa perintah Tuhan atau atur Tuhan untuk menempatkan dia di surga. Itu terserah Tuhan, kata kasarnya begitu, ya kan? Dan misalnya kalau misalnya dia sudah masuk surga, lalu lu kan tidak tahu dia masuk surga atau neraka, tapi lu berdoa terus sampai mulut busa, kan tidak ada faedah, ya kan? Ini kita berbicara di luar Alkitab. Lebih baik lu berdoa kasih orang yang hidup, ya kan? Ini sesuai Alkitab juga, ini Alkitabiah. Tapi maksudnya saya ini kita hanya beranggapan ini di luar, berbicara di luar Alkitab. Lebih baik kan lu berdoa untuk orang-orang yang hidup, dan lu berdoa kepada Tuhan karena dia adalah Allah yang hidup. Kalau Maria kan dia sudah mati. Secara logika kalau kita berdoa kepada Maria atau minta didoakan dari Maria, artinya berarti dia masih hidup. Maksudnya hidup di sana, dan maksudnya dia hidup dalam arti dia maha tahu, ya kan? Sedangkan yang maha tahu itu kan hanya Tuhan. Coba kira-kira menurut Anda anggapan-anggapan saya ini kira-kira masuk akal tidak? Ini anggapan di luar Alkitab. Kira-kira
Bagaimana? Coba silakan berpikir dengan logis. Terus mengenai kitab Deuterokanonika. Kitab Deuterokanonika itu tidak ada di kitab-kitab orang Yahudi. Banyak hal kenapa orang Kristen tidak menolak kitab-kitab Deuterokanonika. Banyak hal. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kesalahan sejarah. Terus kitab Deuterokanonika ada di bagian kitab-kitab yang lain mengajarkan bahwa manusia selamat dengan perbuatan baik, menghormati orang tuanya. Jadi kalau tidak menghormati orang tua, apakah berarti masuk neraka begitu? Siapakah orang tua? Kok ada, maksudnya ini secara logika. Memangnya penentuan untuk masuk surga orang tua begitu? Ya kan? Apakah orang tua tidak punya dosa? Apakah penentuan untuk masuk surga itu hanya untuk harus menghormati orang tua atau dalam arti perbuatan baik? Sedangkan Alkitab sendiri sudah mengklaim bahwa manusia tidak bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Anda mau protes firman itu, ayat itu, ya kan? Lalu sekarang begini, secara logika, ini kita berbicara di luar Alkitab, ini secara logika. Lu mau berbuat baik seperti apapun, yang namanya dosa itu tidak bisa ditukar dengan perbuatan baik. Pelanggaran adalah dosa. Namanya pelanggaran, ya pastikan dihukum, ya kan? Tidak bisa, walaupun Anda berbuat baik seperti apa, namanya dosa tetap dosa. Dan dosa itu pasti dihukum, pelanggaran itu pasti dihukum. Sekalipun Anda berbuat baik seperti apa. Ini kita berbicara di luar Alkitab, bukan berbicara di dalam Alkitab. Ini saya bilang berbicara di luar Alkitab. Coba pakai akal logika, ya kan? Dan dalam hal berbuat baik dengan berbuat dosa, manakah yang lebih banyak? Ya kan? Manakah yang lebih banyak? Kalau misalnya perbuatan baiknya dibawa dari dosanya, ya kan? Kira-kira dia masuk mana? Surga atau neraka? Ya kan? Terus kalau misalnya perbuatan baiknya sama dengan perbuatan dosanya, ini sama-sama. Kira-kira masuk manakah dia? Surga atau neraka? Ya kan? Apakah seperti kepercayaan orang Katolik yang ada purgatori begitu? Atau kira-kira bagaimana? Sedangkan itu kan tidak ada ayat-ayat secara eksplisit di Alkitab yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Hanya mungkin mereka sajalah yang salah tafsir lah. Karena tidak ada ayat-ayat eksplisit yang mengatakan begitu. Yang ada tuh hanya ada dua tempat, surga neraka. Ini hari mati, penentuan antara rohnya antara surga atau neraka, tergantung imannya. Hanya ada dua tempat, tidak ada istilah masih harus menyucikan diri baru dia lompat di surga. Aduh, tidak ada ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan seperti itu. Jangan sesat deh, percayalah dengan Alkitab. Jangan percaya dengan omongan-omongan orang yang tidak sesuai dengan Alkitab. Terus kira-kira apa lagi? Coba kasih pendapat Anda, kira-kira seperti apa? Ini kita berbicara, maksudnya kata-kata yang terakhir ini kita berbicara di luar Alkitab. Ini kita memakai hanya akal logika. Kira-kira masuk akal atau tidak? Ya kan? Terus apa lagi? Kalau misalnya begini, secara logika, kalau misalnya manusia berdoa kepada Maria, ya kan? Berarti kita sudah menggantikan posisinya Allah Roh Kudus. Ya kan? Atau misalnya kita sudah menggantikan posisinya Yesus. Ya kan? Sedangkan di Alkitab nih kan, ini kita berbicara fakta data Alkitab. Sedangkan di Alkitab nih kan kita tidak diajarkan untuk berdoa kepada Maria. Percayalah Alkitab, jangan sesat. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan berkat, bukan minta ya Tuhan Yesus, Bunda Maria berkatilah kami. Sudah pakai Tuhan Yesus, pakai Maria lagi, ya kan? Kalau Tuhan Yesus ini masuk akal, kenapa? Karena dia adalah Allah. Kenapa kalau harus pakai lagi Maria, ya kan, tambah lagi Maria? Itu tidak ada ajaran Alkitab. Kita harus percaya Alkitab, bukan percaya tradisi-tradisi, apalagi tradisinya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab.
ajaran firman Tuhan. Jangan percaya ajaran-ajaran manusia, tapi percayalah ajaran-ajaran yang walaupun misalnya ajaran manusia itu, tapi dia tidak bertolak belakang dengan Alkitab. Maksudnya begini, seperti kepercayaan-kepercayaan, ya kan kebanyakan itu kan bertentangan dengan Alkitab. Tapi kalau misalnya apa yang mereka ajarkan itu tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan, ya tidak masalah untuk dipercayai, dipegang. Tapi kalau misalnya apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya harus ditolak. Salah satu contoh misalnya, orang berkata bahwa kalau hamil, ya kan harus pegang paku, bawang putih. Itu kira-kira untuk apa coba? Itu kan namanya sudah memberhalakan sesuatu, ya kan? Berhala dalam arti di sini bukan saja berhala patung-patung atau dewa-dewa, tidak. Itu juga berhala namanya. Nah, secara logika coba, masa kayu, benda mati, ya kan, bawang putih, ya kan, masa itu bisa jaga manusia? Itu secara logika maksudnya, ya kan, secara logika. Masa paku bawang putih bisa membuat ini apa? Maksudnya bisa menakutkan setan? Ajaran apa yang seperti itu? Ya kan, tidak ada ajaran seperti itu. Setan tuh dia paling takut hanya dengan firman Tuhan, dengan Injil. Itu saja. Tapi kalau untuk paku bawang putih, mana setan takut hal-hal yang begitu? Justru setan malah ketawa kebodohannya manusia. Jadi itulah hal-hal yang seperti itu, maksudnya hal-hal tahayul, sinkretisme. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang mati, terus itu orang mati berkunjung di dia, lalu dia langsung mengklaim bilang itu orang mati yang berkunjung di dia, padahal dia sudah tahu padahal itu setan yang menyerupai manusia, maksudnya menyerupai orang yang mati itu kan orang bisa beranggapan bahwa, orang bisa menyimpulkan bahwa oh berarti orang hidup dia masih bisa berhubungan dengan orang mati, ya kan. Sedangkan yang di dalam konteks yang di Samuel yang arwah, ya kan banyak orang yang menyimpulkan bahwa itu adalah arwah Samuel yang asli, ya kan. Pada waktu Saul menemui perempuan Endor, ya kan, yang tukang tenung, bukan tenung pakai ng. Kalau tenun itu berarti dia menyulam sesuatu. Kalau tenung itu dia seperti peramal-peramal. Dia menemui itu perempuan Endor kan. Nah di situ kan muncul ini arwah Samuel. Ada yang berkata bahwa itu arwah Samuel yang asli. Tapi ada juga yang berkata bahwa itu setan yang menyerupai Samuel. Kira-kira manakah yang Anda pilih? Kalau saya lebih ke itu arwah setan yang menyerupai manusia. Kenapa? Adalah tidak masuk akal kalau kita mengatakan bahwa itu arwahnya Samuel yang asli, dan mereka berkata bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, sekarang begini, bagaimana Tuhan bisa mengizinkan itu sedangkan Tuhan sendiri melarang untuk orang-orang untuk berhubungan dengan tukang tenung atau peramal-peramal? Itu Tuhan sendiri melarang. Bagaimana perkataan Tuhan sendiri yang berkata ini secara logika. Tuhan sendiri yang berkata seperti itu, tapi Tuhan sendiri yang melanggar, walaupun itu dalam konteks, itu dalam hanya kasus untuk Samuel. Menurut saya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengizinkan sesuatu seperti itu, maka orang akan beranggapan, orang akan berpikir bahwa oh ternyata orang hidup dia masih bisa berhubungan dengan orang mati, ya kan. Pasti akan muncul kesimpulan-kesimpulan seperti itu, dan faktanya sekarang banyak yang masih mempercayai hal-hal seperti itu, ya kan. Dan itu akan bertolak belakang dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang mati dengan orang hidup itu sudah tidak ada hubungan lagi, maka akan bertabrak dengan ayat-ayat yang lain kalau kita mengatakan bahwa itu roh Samuel yang asli. Dan ada yang mengatakan bahwa itu kan hanya di konteks itu,
Oke, itu kan konteks dekat, tapi bagaimana dengan konteks jauh? Tuhan melarang orang untuk berhubungan dengan roh-roh peramal, ya kan? Walaupun bukan dalam konteks dekat itu, ya kan? Tapi kan ada konteks-konteks jauh yang mengatakan seperti itu. Konteksnya kan ada dua, konteks dekat, konteks jauh. Konteks jauh itu kan berkaitan dengan pasal-pasal atau seluruh Alkitab, ya kan? Pasal sebelum sesudah, dia masuk dalam seluruh Alkitab. Kalau konteks dekat itu hanya ayat-ayat sebelum dan sesudah. Konteks ada dua. Jadi begini, kalau misalnya itu roh Samuel yang asli, maka akan berpikir, muncullah pemikiran, maksudnya ini masuk akal atau tidak. Kalau memang itu roh Samuel yang asli, pertama, kenapa kalau memang itu roh Samuel yang asli, kenapa dia muncul dari bawah bumi, ya kan? Coba kita lihat misalnya konteks jauh seperti Elia dengan Musa pada waktu itu, ya kan? Mereka datang pada waktu Yesus sedang berdoa dan mereka datang, ya kan? Nah, Musa kan sudah mati, ya kan? Elia memang dia tidak mati, tapi dia diangkat ke surga hidup-hidup, ya kan? Itu fakta Alkitab sendiri. Kalau Musa ini kan dia mati. Nah, masalahnya kalau memang itu roh Samuel yang asli, pertanyaannya, kenapa dia muncul dari bawah bumi? Kenapa dia tidak muncul dari atas seperti yang terjadi pada Musa dengan Elia, ya kan? Ya kan? Kenapa tidak seperti Musa dengan Elia? Kenapa dia tidak muncul dari atas? Otomatis begini, kalau misalnya Elia ini kan sudah mati, dan otomatis pasti kalau dia beriman, dia kan pasti masuk surga. Dan kalau dia masuk surga berarti kan dia sudah sama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya begini, ada ayat juga yang mengatakan dalam konteks itu, mengapa engkau mengganggu aku? Ya kan? Kalau memang dia sudah bersama-sama dengan Tuhan, lah kenapa kok bisa dia mengatakan seperti itu? Mengapa engkau mengganggu aku? Ya kan? Mengapa engkau mengganggu aku? Apakah dengan segampang itu roh yang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi perempuan Endor ini bisa mengganggu dia, atau misalnya Saul bisa mengganggu dia, ya kan? Itu tidak masuk akal, apalagi dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Terus ketiga, kalau memang itu roh Samuel yang asli, di situ kan Saul melakukan penyembahan, sujud menyembah, ya kan? Nah, pertanyaannya begini, kalau memang itu roh Samuel yang asli, mengapa kok Samuel dia bisa menerima penyembahan? Maksudnya dia tidak menolak ketika Saul sujud menyembah dia. Ya kan, setidaknya pasti dia berkata, oh jangan sembah saya bukan Tuhan, sembahlah Tuhan, ya kan? Malaikat sendiri saja berkata seperti itu di dalam kitab-kitab perjanjian lama, ya kan? Oh jangan sembah saya juga hamba seperti Anda, tapi sembahlah Tuhan. Masa Samuel bisa lebih dari malaikat? Ini secara logika, ya kan? Pasti kalau itu Samuel asli, dia akan berkata bahwa oh jangan sembah saya hamba, saya manusia, sembah Tuhan. Itu asli kalau roh Samuel. Tapi justru yang kita lihat, dia tetap menerima penyembahan itu. Dia tidak ada berkata untuk mengklaim sedikit pun atau apapun, tidak ada. Tetapi dia menerima penyembahan itu, ya kan? Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah setan. Kenapa? Karena dia tidak menolak penyembahan yang dari Saul. Hanya setan yang tergila-gila dengan penyembahan. Hanya setan yang mau disembah, ya kan? Betul tidak? Seperti dalam konteks pada waktu Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, ya kan? Nah, coba baca itu, ya kan? Di situ kan setan kan dia tergila-gila sekali dengan, maksudnya tergila-gila sekali dengan supaya dia disembah, ya kan? Dia tergila-gila untuk disujud, untuk disembah. Terus sebenarnya masih banyak hal kalau memang orang mengatakan bahwa itu roh Samuel yang asli, dan itu akan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab semua yang mengatakan bahwa orang mati dengan hidup, orang hidup itu sudah tidak ada hubungan lagi, ya kan? Maksudnya cobalah kita berpikir secara logis, ya kan? Kalau memang itu roh Samuel yang asli, ya kan? Nah, kalau memang dia sudah mati, dan memang faktanya dia sudah mati, maksudnya kalau memang dia kan sudah di surga, ya kan? Dan dia pasti sudah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Kalau memang dia sudah di surga, pertanyaannya kenapa rohnya muncul dari
bawah bumi, ya kan? Sedangkan kita sendiri tahu penggambarannya kalau yang di bawah bumi itu penggambarannya neraka, ya kan? Kalau atas itu kan surga. Berarti kira-kira roh apa yang muncul itu? Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama itu roh Samuel yang asli, tapi yang kedua tuh itu roh, maksudnya setan yang menyerupai manusia. Itu kan sama juga, kita juga pasti bisa berpikir secara logis. Masa kok Tuhan bisa seperti itu? Dia sendiri yang mengatakan untuk pelarangan jangan berhubungan dengan roh-roh peramal. Masa sudah diizinkan, masa terakhir lagi tidak diizinkan? Maksudnya masa itu setan lagi yang menyerupai? Itu kan tidak masuk akal, ya kan? Coba kira-kira menurut Anda kira-kira seperti apa? Jadi begini, maksudnya kalau kita tafsir Alkitab, kita tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa menggunakan pemahaman kita. Maksudnya begini, dalam tafsir untuk mempelajari Alkitab ini kan ada dia punya sistem-sistem penafsiran. Memang betul semua orang bisa tafsir Alkitab, tapi apakah penafsirannya ada di dalam rel atau ada di jalurnya, di patronnya, begitu kira-kira? Memang semua orang bisa tafsir, tapi kan ada aturannya, ada prinsip-prinsip penafsirannya. Jadi tidak sembarang untuk tafsir. Apalagi kan kita orang Indonesia, masa kita tafsir Alkitab pakai budaya Indonesia, pakai latar belakang sejarah, bahasa Indonesia, kan itu kan tidak masuk akal. Kalau kita pakai cara begitu, maka Alkitab semua akan menjadi salah. Jadi kita harus sesuaikan dengan konteks orang-orang Yahudi dalam hal apapun. Itu kita harus sesuaikan dengan konteks orang-orang Yahudi. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan. Untuk ya, kalau misalnya ada salah kata atau apa, bisa diralat. Maksudnya bisa dikasih tahu supaya saya juga bisa ralat toh, makanya begitu.